Ya, saya marah sama Anda nih, sorry banget. Sorry banget, saya nggak basa-basi. Ya, mau angkara pun nggak masalah. Kita perlu orang yang optimis, dan saya katakan berkali-kali sejak jauh sebelum Pilpres. Saya katakan saya bukan relawan Anies, dan pilihan saya, Eristan dengar, pilihan saya bukan pilih Anies. Pilihan saya pertama menjatuhkan Jokowi, kamu paham? Buat semuanya ya, pilihan saya pertama menjatuhkan Jokowi secepatnya. Iya. Ya. Makzulkan Jokowi. Jadi itu pesan saya ya. Pesan saya itu, jangan ragukan saya bahwa kita semua berjuang dengan seperti kata Prof. Musti tadi, berjuang dengan peran dan posisinya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari FNN, Forum News Network, dan Bang Edi Channel. Di depan kita juga ada Papipa TV dan beberapa kolaborasi YouTuber pejuang lain. Sore ini saya punya tamu, orang yang sudah mengaku 46 tahun tidak berdemo, baru kemarin turun ke jalan di DPR dan langsung didaulat untuk orasi. Profesor Musti Umar. Gimana, Prof? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Segar terus ya? Segar terus. Yang penting ada tambah semangat. Semangat. Di ujung ada pria punya seru sekali, pengacara yang banyak membantu para aktivis Islam dan ulama habaib yang disandung masalah, bukan tersandung masalah soalnya kan ya? Iya. Salah satunya pasiennya saya waktu itu 2 kali malahan ya, 2 kali. Bang Abdullah Al-Katiri. Gimana Bang? Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saudara sekalian, ini kita lagi ngomong-ngomong seputar hak angket ya. Banyak aksi-aksi mahasiswa, buruh, aktivis, emak-emak segala macam ini menyuarakan tritura, Prof. Tritura macam-macam sih, tapi tritura antara lain yang selalu ada tuh dukung hak angket, diskualifikasi 02, dan turunkan Jokowi. Oke ya, 2 terakhir ini kita nggak sentuh-sentuh dulu. Karena barangnya ngeri-ngeri sedap. Iya dong? Diskualifikasi kan bukan kita, KPU. Dan itu lebih banyak domainnya paslon-paslon kan, gitu kan. Sementara turunkan Jokowi, ini perlu ngobrol banyak lagi nih ya dengan elemen-elemen yang lainnya. Nah sekarang sebagai orang-orang yang punya kepedulian terhadap soal seperti ini, coba saya ingin dengar seorang sosiolog seperti Profesor Musti Umar ini bagaimana melihat peluangnya? Atau sebelumnya hak angket itu perlu nggak sih dalam situasi seperti ini? Ya, begini. Kalau kita bicara tentang hak angket itu kan sebenarnya berangkat dari realitas yang ada di masyarakat. Pasca kita melaksanakan pemilihan umum serentak 14 Februari 2024. Jadi setelah kita pemilu, kemudian muncul berbagai gelombang protes di mana-mana. Termasuk yang paling banyak itu di Jakarta, di KPU, kemudian di Bawaslu, di DPR. Kenapa mereka melakukan demo? Ternyata itu diduga keras terjadi kecurangan di mana-mana. Jadi pemilu, pada saat pemilu, kemudian pasca pemilu, itu 3 area itu terjadi kecurangan. Makanya disebut TSM. TSM itu apa yang dilakukan? Yaitu menjelang pemilu itu digelontorkan hampir 500 triliun dana itu digelontorkan kepada masyarakat. Bahkan ada seorang aktivis, Oki Medasari kalau nggak salah, dia mengatakan 1 santri itu diberi 1 juta gitu. 1 juta gitu. Kalau 1 juta santrinya diberikan, apalagi kiainya lebih besar lagi gitu ya. Betul, jadi jelas saja kalau rakyat kita dalam keadaan banyak yang nganggur, sembako mahal di mana-mana, mereka kalau dikasih uang begitu, mereka pasti mau tidak memilih yang ada di dalam hati nurani mereka. Tapi diutamain hari gini. Gila. Jadi inilah yang kita saksikan. Bukan hanya itu juga, tapi kepala desa diundang di Jakarta, aparat desa bersama kepala desa diundang di Jakarta, berkumpul mereka di Istora. Datang calon wakil presiden nomor 2 di situ pidato. Kemudian juga kepala desa diundang di istana. Dan dalam prakteknya sendiri, kalau pimpinan negara tertinggi
karena kalau presiden di sini ini kepala pemerintahan dan kepala negara, kan sudah jelas terbuka itu melakukan cawe-cawe. Kalau cawe-cawe otomatis seluruh struktur kekuasaan di bawah itu terlibat menjadi mesin pemenangan paslon tertentu. Inilah situasi. Dengan situasi seperti itu wajar dan masuk akal kalau rakyat mendesak DPR untuk menggelar hak angket ya. Iya, DPR ya. Betul. Jadi ini kita harus mendukung dan tentu memberikan apresiasi kepada pimpinan partai politik dan anggota DPR untuk melakukan satu tugas mulia yang luar biasa. Karena kalau kita tidak lakukan hak angket ini, maka kecurangan akan terulang terus-menerus. Kan kecurangan yang ada sekarang ini diduga keras karena kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2019 itu ya akhirnya ya kita permisif, oke kita terima saja sebagai pokoknya udah menang. Nah kali ini kita ingin menyelamatkan demokrasi, ingin menyelamatkan negeri ini, kita pemilu tapi pemilu itu harus kita laksanakan berdasarkan asas yang terdapat dalam pemilu itu. Langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Nah, ini nampaknya yang dibaca oleh mahasiswa, oleh para guru besar, dosen di berbagai perguruan tinggi, kemudian juga para aktivis, masyarakat luas, bahwa ini ada kecurangan demi kecurangan akibat cawe-cawe tadi sendiri. Jadi bagaimana menyelesaikannya? Ya, banyak orang berpendapat nah mungkin bisa diselesaikan oleh KPU, oleh Bawaslu karena begini. Yang jelas-jelas instrumen ya. Iya, Bawaslu dan KPU itu kan memang mereka di sana duduk adalah representasi dari partai-partai besar dan pemerintah. Gak mungkin seseorang itu duduk di situ tanpa di-endorse oleh kekuatan besar. Jadi setelah mereka duduk di situ, maka mereka menjalankan apa yang diinginkan oleh yang punya kekuasaan. Prof, sampai situ sebentar. Tadi Prof Musni kan mengatakan bahwa terjadi kecurangan yang TSM tadi, ya. Lalu aktivis, mahasiswa, buruh bergerak segala macam. Prof, ada yang berpendapat dan saya kira masuk akal bahwa kalau sekarang unsur-unsur civil society tadi bergerak, itu tadi seperti Prof bilang ini untuk negara kita, NKRI kita, demokrasi kita. Jadi tidak lagi bicara soal 01, 03, capres, pilpres segala macam, tapi bagaimana menyelamatkan Indonesia supaya kecurangan yang telah terjadi sebelumnya sekarang jangan sampai nanti menjadi semacam habit yang berkelanjutan. Gimana, Prof? Ya, betul sekali. Kita menduga keras adanya kecurangan pemilu, terutama pilpres, TSM gitu. Dan ini akan terulang seperti yang terjadi pada Pilpres 2019. Ini akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan yang kemudian dianggap ya wajar saja terjadi. Padahal dalam demokrasi itu tidak boleh seperti itu. Kan suara rakyat, satu orang suara rakyat itu sangat berharga gitu ya, dan menentukan. Ya, jadi kita bicara sekarang bukan bicara paslon 01, 02, 03, tapi kita bicara untuk keselamatan bangsa dan negara karena pemilu itu adalah kesepakatan nasional sebagai cara kita untuk memilih pemimpin, untuk memilih wakil-wakil rakyat selama 5 tahun untuk menjalankan pemerintahan. Nah, kalau dicapai untuk meraih kekuasaan dengan curang, maka akhirnya apa? Kredibilitas, kemudian kepercayaan, trust masyarakat itu nggak ada. Kalau nggak ada, kalau nggak ada itu semua, akhirnya apa? Ini pemerintah jalan sendiri, rakyat jalan sendiri, tidak ada dukungan, tidak ada partisipasi, yang rugi kita semua. Akhirnya apa? Tiap hari orang pergi demo. Kalau tiap hari demo karena nggak puas, yang terjadi ekonomi ambruk, kemudian kacau balau, dan itu kita nggak ingin. Kita ingin menyelamatkan negeri yang kita cintai ini. Begitu. Makasih Prof. Tahan dulu. Sebentar kita pindah ke Bang Abdullah Al-Katiri sebagai seorang praktisi hukum. Tapi saya ingin sekarang melihat praktisi hukum yang diwarnai dengan politik. Atau bagaimana meramil sampean deh. Pertanyaan saya begini, Bang. Kan sampean termasuk yang rajin, paling nggak beberapa kali terakhir ini mengingatkan kita semua Indonesia waspadai. Hak angket itu memang bisa menjadi salah satu solusi, ya kan, untuk mengungkap kecurangan. Walaupun
Bahkan seorang Mahfud MD pun mengatakan tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Oke. Tapi di situ akan ditelusuri, diselidiki apakah ada penyalahgunaan wewenang Jokowi sebagai presiden untuk cawe-cawe tadi sehingga dia tidak bersikap jujur dan adil dan memenangkan paslon 2. Oke, pertanyaan saya, yang Bang Al-Katiri katakan bahwa ini ada operasi pengebosan gerilya dengan segala cara dari istana termasuk, nah ini yang tadi kita sedap, disiapkan dana puluhan miliar per orang. Nah, gimana Om Katiri? Begini, sebelumnya ya saya perlu informasikan bahwa sekarang ini tinggal dua menurut saya, yaitu dua cara atau dua strategi yang harus dilakukan. Memang ada dua hal. Politik itu adalah angket ini, Betul. angket politik. Kemudian masalah hukumnya adalah MK. Ya. Tetapi begini, untuk menuju ke hak angket itu kan dibutuhkan proses, Ya. ya kan? Dan proses itu kan berjenjang proses itu. Oke. Berjenjang. Yaitu mulai dari awal, yaitu dengan 25 minimal 25 tanda tangan itu, Ya. kemudian Dua fraksi minimal. dan sebagainya. Tapi pada akhirnya untuk menyetujui hak angket tidak ini ada namanya rapat paripurna, Ya. ya kan? Betul. Meskipun jumlah-jumlah itu ada, ya maksudnya anggap aja yang mendukung Komposisi 02, pendukung dan penolak ya. satu lebih Oke. besar ya, angkanya, ya kan? Dan 01 dan 03 ya. Ya. 01 dan 03 ini lebih besar. 54,9%. Oke, terus kemudian 02 sekian. Ini kan ada jumlah selisih kan? Ya. Kalau selisih itu kita bagi dua, ya kan? Selisih itu ini kita hitung-hitungan dulu. Oke. Kalau selisih itu kita bagi dua, berarti kan sama kedudukannya. Kalau dibagi dua, sebagian dimasukkan sana, sebagian dimasukkan sini. Selisihnya. Oke. Ya kan? Lah itu yang kami khawatirkan di dalam paripurna ini melibatkan semua orang, bukan cuma partai, cuma fraksi, tapi dilibatkanlah semua orang. Nah, di situ ketentuannya itu memang untuk memutuskan hak angket ini maju atau tidak itu 50% plus 1. Iya. Betul kan? Ya. 50% per 1. Nah, ini diduga dan dikhawatirkan, Pak. Orang yang sekarang di DPR ini adalah gabungan antara orang yang terpilih kembali maupun yang tidak terpilih kembali. Alias menjelang pensiun. Menjelang pensiun, ya. Menjelang pensiun. Nah, ini yang kami khawatirkan. Saya tidak pilih kembali ini. Ya kan? Apalagi yang tidak dipilih kembali ini, walaupun dari partai pendukung 01, 03, ya kan? Ya. Ini dugaan dan khawatir kami, ya kan? Mereka akan dipengaruhi, sehingga angka-angka yang dihitung dari awal ini tidak akan seperti itu lagi. Ya. Gitu loh. Ini yang khawatir. Ya. Itu di hak angket. Ada masuk angin lah ya. Ya, khawatirnya begitu. Karena kan ini ya jelas kan untuk orang yang buat orang yang sekarang ini sudah tak terpilih lagi, ya kan? Berarti kan ya kalau kita ngomong-ngomong ini kan tidak ada pemasukan lagi. Iya. Ya kan? Iya. Nah, dia perlu juga yang diduga Pensiun tambahan. Iya, kita khawatirkan nanti mengharapkan pensiun dari situ. Tambahan ya. Iya. Tapi kami yakin, insya Allah tidak akan terjadi hal seperti itu. Kalau komitmennya memang untuk menyelamatkan atau membuat negara ini, bangsa ini lebih terhormat, lebih baik, ya kan? Untuk terjadinya suatu perubahan. Karena ini banyak hal ya, kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh pemerintah pada khususnya itu bahkan menguntungkan 01 dalam hal ini. Contohnya, salah satu contoh. Jadi banyak kebijakan yang mana bahkan kontraproduktif. Contohnya sebelumnya ya, THN. THN, sorry, maaf. IKN. THN. Saya orang THN soalnya. IKN juga. Ibu kota negara. Ibu kota negara, ya kan? Nah, dengan adanya kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara di situ, banyak teman-teman saya yang pegawai-pegawai kementerian itu bahkan berbalik mendukung 01. Itu informasi yang saya dapat waktu itu. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mau dipisahkan dengan keluarganya, dengan habitatnya, kemudian dengan apa?
dengan anaknya dan sebagainya. Oke, sekarang boleh ke peluang tadi. Apakah bakal masuk angin, gembos, kempes dengan ini Ya, tambahan? namanya khawatir ya. Namanya khawatir kan boleh saja. Oke. Ya kan? Ada solusi nggak untuk kira-kira minimal mendeteksi siapa bakal masuk angin atau bagaimana? Ada nggak solusinya? Ya itu berat juga karena begini, selama ini yang saya lihat anggota DPR yang selama ini ya kan dengan kebijakan-kebijakan maupun putusan-putusan sebelumnya itu kan banyak putusan-putusan yang sebenarnya tidak memihak rakyat mereka golkan. Oke. Ini suatu apa ya istilahnya istilahnya Kenyataannya. ya sign kalau ukur lah ya kan seperti undang-undang KUHP, omnibus Revisi law, KPK, dan sebagainya. Ya kan itu kan jelas merugikan rakyat. Faktanya apa? Digolkan. Iya, lah ini apakah dengan hal yang hanya sehari ini aja nanti paripurna mungkin? Oke. Ya ini saya melihat background sebelumnya. Oke. Bahwa artinya dengan mudahnya memutuskan sesuatu yang sebenarnya kebijakan itu atau putusan DPR itu merugikan rakyat. Oke. Nah, ini tendensinya ya. Saya paham. Ya. Pesannya sudah saya tangkap, Prof. Ini teman kita sebelah ini tidak bermaksud pesimis, tapi beliau membaca kemungkinan dengan berbagai pertimbangan tadi, latar belakang segala macam, kemungkinan bakal gembos, bakal masuk angin, ya. Apalagi kasih contoh, jangankan ini yang jelas-jelas nyata tidak berpihak, ada IKN, omnibus law, revisi KPK aja mereka kesana, nggak peduli, yang penting setoran cukup. Nah, sekarang dengan hal seperti ini, apakah kita masih berharap dengan hak angket? Satu, karena kalaupun iya hak angket, kan ini kan prosesnya panjang. Misalnya hak angket berhasil membuktikan Jokowi cawe-cawe, abuse of power dan sebagainya. Lalu masuk ke pemajulan yang kita tahu pasal 7A itu dibuat jelimet segala macam. Nah, ini ada pertanyaan yang saya sebel banget nih di grup ini dari Eristan nih, Eristan ya, saya nggak tahu kamu perempuan atau laki-laki, tapi saya sebel banget pertanyaan ini karena ini banyak sekali seperti ini dan sekarang malah menuduh saya. Terus gimana Om? Jadi nggak menggulingkan rejim yang licik ini? Apa hanya jadi sebuah wacana atau hanya kebutuhan konten saja? Kan kurang ajar nih. Kamu kurang ajar Eristan, sorry ya, saya udah gak usah basi lagi, tapi kurang ajar. Tapi nggak apa-apa, itu hak kamu untuk berkomentar ya. Apakah hanya wacana atau bahkan hanya sekedar kebutuhan konten saja? Saya jawab tidak kalau untuk konten ya. Saya marah sama Anda nih, sorry banget, saya nggak basa basi. Ya, mau angkara pun nggak masalah. Kita perlu orang yang optimis dan saya katakan berkali-kali sejak jauh sebelum Pilpres. Saya katakan saya bukan relawan Anies dan pilihan saya, Eristan dengar, pilihan saya bukan pilih Anies. Pilihan saya pertama menjatuhkan Jokowi. Kamu paham? Buat semuanya ya. Pilihan saya pertama menjatuhkan Jokowi secepatnya. Gitu. Baru pilihan kedua saya pilih Anies Imin. Gitu. Prof, kembali pertanyaan saya, sorry saya kebawa emosi karena banyak seperti ini. Kali ini menuduh saya hanya keperluan konten saja. Nah, apakah kita masih bisa percaya angket atau memang seperti kata Esten, ayo kita gulingkan? Nah, sebagai seorang sosiolog ini prosesnya bagaimana? Jadi gini Pak, kita harus memberi kepercayaan kepada pimpinan partai politik, terutama yang masuk koalisi perubahan. Koalisi perubahan itu dengan koalisi Ganjar Mahfud ini kan nampaknya mereka bersatu untuk menggulirkan yang namanya angket. Nah, partai politik itu melalui fraksi-fraksi di DPR RI kan mereka mempunyai kekuasaan untuk mengontrol anggota DPR agar tidak membalelo gitu. Nah, tapi tidak cukup itu. Rakyat ini juga harus berbicara, speak up untuk menyuarakan, jangan sampai mereka membalelo. Jadi ada dua kontrol. Pertama kontrol dari pimpinan partai politik, yang kita tahu dari PKS, dari Nasdem, dari PKB, kemudian PDIP, itu kan sudah confirm bahwa mereka mau menggulirkan angket. Nah, itu belum cukup. Rakyat di sini harus berpartisipasi, berpartisipasi, dan demo itu harus makin masif, simultan masif. Di berbagai daerah, tidak hanya di Jakarta, agar tujuannya ini bisa terwujud. Nah, sekali lagi kita sampaikan, untuk apa angket ini?
tidak ada lain untuk menyelamatkan demokrasi yang sudah menjadi pegangan kita bersama. Kedua, untuk mencegah jangan sampai pemilu yang akan datang terulang lagi kecurangan. Kalau terulang lagi akhirnya apa? Rakyat tidak akan percaya demokrasi. Kalau nggak percaya demokrasi, akhirnya demokrasi jalanan. Nah itu yang sebenarnya konsen kita. Jadi sekali lagi, walaupun bulan Ramadan, kita tetap turun ke lapangan untuk memberi support, memberi dukungan penuh, dan kita harapkan dari berbagai daerah. Jangan karena puasa terus melepung gitu. Dari sisi ilmu keahlian Prof. Muslim Umar yang sosiolog itu, apakah syarat-syaratnya untuk sebuah gerakan parlemen jalanan atau people power atau apapun namanya itu sudah terpenuhi atau bagaimana? Kalau menurut saya, karena ada isu sentral kecurangan, itulah yang sesungguhnya menggerakkan masyarakat itu untuk bersama-sama. Tujuannya satu saja, bagaimana menyelamatkan demokrasi itu sendiri dan mencegah kecurangan. Ini kepentingan kita bersama, bukan hanya kepentingan dari koalisi perubahan dan koalisi Ganjar Amin, tapi juga sebenarnya kepentingannya koalisi Indonesia Maju. Masa mereka berpesta ria, joget-jogetan di tengah kecurangan gitu. Nggak boleh seperti itu, Pak. Pengumuman belum ada udah partisipasi menang. Betul. Bahkan udah ini Prof, Bang Al-Qadiri coba nih, udah ada videonya, mereka sudah mencetak bingkai-bingkai foto frame-nya dengan fotonya sudah Prabowo Presiden, Gibran Wapres. Ini kan sama nggak punya adab nih. Ya, benar. Gimana nih? Jadi begini, itu artinya terlalu saya nggak melihat itu terlalu pede menurut saya, terlalu percaya diri. Karena apa? Ini kan belum diumumkan. Dan faktanya di lapangan itu waktu apa istilahnya itu di rekapitulasi di lapangan di provinsi-provinsi dan sebagainya itu kan lebih banyak yang bermasalah. Dan hitungan itu kan belum ada. Ya kan? Kalau dia hanya mendasarkan quick count dan sebagainya, quick count itu kan menurut saya itu screenshot. Karena dari awal mulai masih 5%, 3% itu ya angkanya itu. Sampai sekarang pun itu. Kemudian diamini dengan real count, segitu juga. Mana mungkin gitu loh. Ya, tidak bergerak sama sekali gitu. Tiba-tiba nggak ada apa-apain bergerak. Maksudnya angka itu yang 24%, kemudian 58% itu tetap terus. Jumlahnya makin banyak tetap. Pokoknya ini seolah-olah harus ini. Udah dipatok segitu ya. Harus. Makanya saya bilang ini bukan quick count yang bergerak, tapi ini screenshot yang diambil dari pada saat awal hari itu. Itu menurut saya. Sebagai penutup closing statement, Prof, ada apa yang mau disampaikan? Ya, pertama saya mengajak seluruh bangsa Indonesia dimanapun berada untuk terus percaya bahwa hidup ini tidak ada yang statis. Selalu terjadi perubahan. Perubahan itu bisa dari keadaan sekarang yang kurang baik menjadi lebih baik, dan kita harus yakin hari depan itu harus lebih baik dari sekarang. Dan untuk mewujudkan hal itu tidak ada lain kecuali berjuang. Berjuang sesuai dengan profesi kita masing-masing. Nah, perjuangan ini memerlukan pengorbanan. Nah, di bulan Ramadan yang kita akan hadapi ini Syahrul Jihad ya? Oh iya, Syahrul Jihad ini. Bulan untuk kita berjuang. Berjuang. Dan kalau kita lihat sejarah, Rasulullah itu memenangkan beberapa perang Badar, ya, itu pada bulan Ramadan. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai starting point kita untuk terus mengobarkan perjuangan dalam rangka mewujudkan Indonesia Raya. Indonesia Raya. Bang Al-Qadiri sebagai begini. Saya sampai saat ini masih percaya apa yang dikatakan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa Islam itu akan jaya kembali dari timur. Saya yakin itu dari Indonesia. Ya kan? Kalau saya lihat pintu, ya bukan artinya yang lain tidak Islam, tapi pintu masuk yang paling utama, ya kan, ke persatuan Islam ini adalah di 01. Ya kan? Dengan bertemunya Muhaimin, PKS dengan PKB dan sebagainya, ini merupakan makarullah, dan itu hanya hitungan hari. Dan saya masih optimis banget karena apa? Pertolongan Allah ini akan turun. Ya kan? Seperti yang Nabi Musa sering saya ceritakan, bahwa meskipun laut di depan, tentara di belakang, begitu Allah membantu,
Ya kan, Allah membantu dalam hal ini, dibukalah laut itu, tapi dengan satu perintah suruh mengumpulkan tongkat. Itu bukan hanya suatu cerita, itu suatu ilustrasi, suatu gambaran, bahkan suatu petunjuk. Manusia harus berusaha dulu, ya kan, walaupun tongkat ini tidak ada hubungan dengan pengeringan laut, baru Allah akan berikan jalan. Jadi usaha maksimal ya, Maksimal, baru tawakal ya. Tawakal. Oke, good. Terima kasih banyak Bung Al-Khatiri, Profesor Musli Usman. Buat penonton Bank Ini Channel, Wafifa TV dan yang lainnya bahasa Indonesia, saya mau kasih pesan. Ini kalau saya tulisannya apa nih Mas Bro? Maklumat rakyat gugat pemilu, dan belakangnya masih kelihatan nggak? Iya. Nah, ya. Makzulkan Jokowi. Jadi itu pesan saya ya. Pesan saya itu, jangan ragukan saya bahwa kita semua berjuang dengan seperti kata Prof. Musli tadi, berjuang dengan peran dan posisinya masing-masing. Anda jadi apapun, gunakan posisi peran itu untuk Indonesia yang lebih baik. Gitu ya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Saya Di Mulyadi untuk FNN Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.